Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat RN semuanya, ketemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi listrik bolak-balik atau rangkaian listrik AC. Tepatnya pada rangkaian RLC Fisika SMA kelas 12. Yuk simak pembahasan materinya dan contoh soalnya ya guys. Yang pertama yang kita bahas yaitu rangkaian resistor murni atau resistif. Gambarnya untuk rangkaian resistor yaitu nanti ada resistor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Pada rangkaian ini gambar untuk grafik arus dan tegangannya seperti ini, berarti nanti I dan V, I-nya kuat arus, V-nya dan tegangan itu yaitu terjadi secara sefase. Artinya berarti nanti kalau sefase berarti dimulai dari titik 0 yang di sini. Berarti permulaannya sama. Dan ini diagram fasor, kalau diagram fasor untuk kuat arus dan tegangan pada rangkaian resistif yaitu I dan V-nya berimbit karena ini sefase. Dan pada rangkaian resistor murni atau resistif itu berlaku hukum Ohm yaitu sebesar VR sama dengan I kali R. Ketika ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka di sini nanti untuk resistornya bisa diukur yaitu yang bernilai dengan VR atau tegangan pada resistor sebesar I kali R. Sedangkan I sendiri yaitu VR dibagi dengan R. Untuk I maksimum atau I maksimumnya yaitu sama dengan V maksimum dibagi dengan R. Dan untuk kuat arus efektifnya itu sebesar VEF dibagi dengan R. Nah, untuk R sendiri yaitu resistor dengan satuan ohm. Untuk omega yaitu kecepatan sudut radian per sekon. Nanti kecepatan sudutnya sudah diketahui yang di sini dari soal. Atau V sama V max kalikan sin omega T. Nanti yang di sini untuk kecepatan sudutnya. Dan nilai I-nya yaitu kuat arus dengan satuan ampere dan VR yaitu tegangan pada resistor yang terukur pada resistor di sini. Dan V maksimum yaitu tegangan maksimum didapatkan dari persamaan yang di sini. Berarti nanti kan dari persamaan V sama dengan V maksimum kalikan sin omega T. Nanti angka yang tertera di sini yaitu sebagai V maksimum. Sedangkan IF yaitu kuat arus efektif dengan satuan ampere dan I maksimum yaitu kuat arus maksimum dengan satuan ampere. Nah, yang kedua ada rangkaian induktor murni atau rangkaian secara induktif. Yang di sini ketika ini arus bolak-balik dihubungkan dengan induktor, berarti nanti di sini nanti akan terukur yaitu tegangan induktor. Nah, bagaimana diagramnya? Grafik arus dan tegangan rangkaian induktif seperti ini, artinya ketika L berarti L itu lambat, berarti nanti arusnya yang lambat. Nah, ini arusnya, grafik arusnya kan di bawah. Sedangkan V-nya mendahului. Berarti L itu artinya lambat, berarti di sini kuat arusnya lambat, berarti nanti tegangannya di sini mendahului 90 derajat terhadap arusnya. Tegangannya mendahului, untuk I-nya masih tertinggal 90 derajat. Hambatan pada rangkaian induktif disebut dengan reaktansi induktor. Nah, ini tadi kalau di R itu tadi kan ada WR berarti ada R, berarti kalau di XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Dan pada rangkaian induktif sendiri nanti berlaku hukum Ohm dengan VL sama dengan XL dikalikan dengan I. Sedangkan V maksimumnya sama dengan XL dikalikan I max-nya. Ingat, pada di sini untuk R-nya itu kalau di resistor itu kan R, kalau di sini untuk sebagai pengganti resistornya dengan XL untuk rangkaian induktif. Nah, keterangannya XL itu reaktansi induktif dengan satuan Ohm. Untuk W omega itu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Dan L-nya induktor dengan satuan Henry, sedangkan VL yaitu tegangan induktor dengan satuan volt. Nah, yang ketiga, rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif. Kalau digambarkan seperti ini ada arus bolak-balik, terus ini nanti dihubungkan dengan kapasitor, maka nanti yang terukur pada kapasitor ini berarti mempunyai tegangan pada kapasitor. Untuk grafiknya, grafik arus dan tegangannya, ingat C itu berarti cepat, berarti kuat arusnya lebih cepat daripada tegangannya. Maka di sini berarti I-nya, arusnya mendahului tegangan, maka I-nya mendahului tegangannya sebesar 90 derajat. Cara menghafalkannya, kalau nanti ada grafik, berarti nanti kapasitor C-nya berarti cepat, berarti kuat arusnya mendahului tegangan. Kata kuncinya di arusnya. Untuk diagram fasornya, nah seperti ini, berarti I-nya mendahului tegangan, sedangkan ini V-nya atau tegangannya itu nanti tertinggal 90 derajat atau I mendahului 90 derajat. Kalau kita asumsikan V berarti V tertinggal 90 derajat daripada I. Sama juga dengan rangkaian induktor tadi, berarti hambatan yang di sini berarti nanti dituliskan XC sama dengan 1 dibagi dengan omega dikalikan C.
Dan di sini berlaku hukum Ohm juga, yaitu VC untuk tegangan pada kapasitornya yaitu XC dikalikan I. Untuk V maksimumnya yaitu sebesar XC kalikan I maksimum. Keterangannya yaitu XC yaitu reaktansi kapasitif, kalau di resistor berarti nanti R, kalau di induktor berarti nanti nilainya XL. Sedangkan pada kapasitor itu besarnya diganti dengan nilai XC. Untuk omega yaitu kecepatan sudut sama yaitu radian per sekon, dapat diketahui dari persamaan yang di sini. Untuk C itu kapasitor sendiri dengan satuan farad, sedangkan VC itu tegangan kapasitor dengan satuan volt. Kita masuk ke rangkaian RLC atau rangkaian R itu resistor, L-nya itu induktor, dan C-nya kapasitor. Ketika dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka nanti di sini ketika kita ukur S-nya ada tegangan R. Ketika di L berarti punya tegangan induktor, dan ketika kita ukur C berarti punya tegangan kapasitor. Bagaimana formulasinya? Yang pertama itu impedansi. Kalau impedansi itu gabungan semuanya dari rangkaian RLC, mulai dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Impedansi pada part 1 sudah dijelaskan bahwa Z itu yaitu sebesar V dibagi dengan I. Sedangkan pada di sini rangkaian impedansi pada rangkaian RLC yaitu besarnya akar kuadrat dari R kuadrat ditambahkan XL dikurangi XC baru dikuadratkan. Untuk tegangan spin rangkaian RLC, nanti rumusnya berarti V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah pengurangan dari VL dikurangi VC yang dikuadratkan. Dan Z sendiri itu impedansi dengan satuan ohm, V-nya itu tegangan dengan satuan volt. Nah, diagram resistornya untuk rangkaian RLC nanti akan seperti ini. Ini nanti untuk tegangan VL itu pasti dikurangi dengan VC. Itu nanti arahnya ke atas seperti ini. Dengan I maksimum dan VR-nya, I dan VR itu selalu berhimpit. Maka di sini untuk miringnya berarti nanti diasumsikan sebagai V maksimum. Sedangkan untuk di sini, untuk XL atau nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif berarti nanti menunjukkan pada sumbu Y. Sedangkan sumbu X-nya yaitu ada I dan nilai R-nya. Sedangkan yang pada sisi miringnya yaitu di sini berarti impedansinya. Untuk tan theta, tan desa berarti depan samping. Pada yang di sini berarti depannya berarti VL kurang VC dibagi sampingnya yaitu sebesar VR. Tan desa cara mengingatnya untuk rumus trigonometri. Pada yang XL di sini berarti nanti depannya di sini berarti ada XL kurang XC. Ingat XL selalu arahnya ke atas, sedangkan XC yaitu arahnya ke bawah atau bernilai arahnya menuju ke yang negatif. Dengan tan theta berarti nanti XL kurang XC dibagi dengan R. Sifat rangkaian RLC-nya nanti ada 3. Yang pertama, jika XL lebih besar dari XC berarti sifat rangkaian induktif karena theta-nya positif. Dan jika XC lebih besar dari XL, maka sifat rangkaiannya bersifat induktif karena theta-nya negatif. Sedangkan XL, jika XL sama dengan XC, maka fasenya sama, berarti sifat rangkaian bersifat resistif. Sehingga terjadi resonansi. Nanti nilai Z sama dengan nilai R, dan theta-nya bernilai 0. Rangkaian resonansi nanti seperti ini. Z itu sebesar nilai sama dengan nilainya dengan R atau akar R dikuadratkan, maka nanti sebesar dengan R. Syarat resonansi yang kedua tadi berarti XL sama dengan XC. Ini nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Dan untuk frekuensi resonansinya sendiri sebesar 1/2pi kalikan 1/L dikalikan dengan C-nya. Nah, keterangannya Z itu impedansi dengan satuan ohm, sedangkan R itu resistor dengan satuan ohm, dan FR itu frekuensi resonansi dengan satuan hertz. Dan C-nya kapasitor dengan satuan farad, tadi sudah dijelaskan tadi ya. Maka di sini untuk mencari nilai cos theta berarti nanti cosami, berarti samping dibagi dengan miringnya. Maka untuk cos theta sama dengan R sama Z itu disebut dengan faktor daya. Maka pada rangkaian resonansi bisa ada daya disipasi atau daya yang diserap pada rangkaian. Sehingga untuk P itu daya sama dengan IEF kalikan VF kalikan cos theta. IEF merupakan kuat arus efektif, sedangkan VIF yaitu besarnya tegangan efektif. Nah, rumus akhirnya berarti P sama dengan IEF kalikan VIF kalikan R dibagi dengan Z atau dikalikan dengan faktor dayanya. Sehingga P-nya itu yaitu daya dengan satuan watt, dengan VF yaitu tegangan efektif dengan satuan volt, sedangkan IEF yaitu kuat arus efektif dengan satuan ampere. Biar kalian memahami materi ini atau rangkaian RLC, bisa kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, perhatikan gambar rilis rangkaian listrik berikut. Ini suatu rangkaian arus bolak-balik ada
dirangkai dengan R resistor, L-nya induktor, dan C-nya kapasitor. Yang ditanyakan yaitu besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah yang pertama yang diketahui dari soal yaitu nilai R-nya sebesar 500, R-nya di sini 500 ohm, sedangkan L-nya ada 8 Henry dan C-nya sebesar 5 mikrofarad. Ini satuannya belum SI, maka kita ubah menjadi farad, jadi faktornya 5 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Sedangkan V di persamaannya yaitu ada 50 sin 100 T. Yang ditanyakan nilai Z-nya atau impedansinya. Langkah menjawabnya berarti kita cari nilai V, M, V maksimumnya, dan nilai omeganya. Dari soal itu persamaannya V sama dengan 50 sin kalikan 100 T. Persamaan umumnya yaitu V maksimum kalikan sin omega T. Maka nilai V maksimum ini kita urutkan, dan di sini berarti ketemu 50 volt. Sedangkan omeganya berarti nanti ini di sini yang melekat pada T berarti 100 radian per sekon. Untuk mencari XL kita cari dahulu yaitu rumusnya omega dikalikan dengan L. Dengan XL, omeganya kita masukkan 100, L-nya 8, berarti ketemu 800 ohm. Setelah itu kita baru bisa mencari nilai XC-nya. XC-nya yaitu 1 per omega kalikan dengan C. Nah, kita masukkan 1, omeganya itu 100, sedangkan C-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6. 100 itu artinya 10 pangkat 2. Maka di sini yang di bawah ini ada 10 pangkat 2, ini ada 10 pangkat 6, berarti langsung ditambahkan 2 ditambahkan negatif 6, berarti nanti ketemu 5 kali 10 pangkat negatif 4. Setelah itu, aturan pecahan, kalau ini ada perpangkatan, berarti kita naikkan jadi positif. Berarti kalikan 10 pangkat 4 dibagi dengan 5. 10 pangkat 4 itu artinya 10.000 dibagi dengan 5, berarti ketemu XC-nya ketemu 2000 ohm. Baru kita bisa mencari nilai impedansinya. Impedansi dapat diformulasikan dengan akar R kuadrat ditambah XL kurangi XC dikuadratkan. Kita masukkan R-nya yaitu 500 dikuadratkan ditambah XL-nya 800 dikurangi XC-nya 2000 lalu dikuadratkan. 500 dikuadratkan ketemu 250.000, 800 kurangi 2000 dikerjakan dahulu ketemu negatif 1200 baru dikuadratkan. Maka ketemu di sini 250.000 ditambah 440.000. Maka nilai Z ketemu dengan 1.690.000. Maka dari akar ini kita ambil akar dari 169 ketemu 13, ini nolnya ada 4 berarti dibagi 2 berarti tinggal tulis 0, 0. Berarti Z-nya kesimpulannya jadi nilai impedansi pada rangkaian sebesar 1300 ohm. Terima kasih kalian sudah menyimak materi rangkaian RLC dan contoh soalnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya ya guys. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.